Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Gasim. Saya guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SDIT Gembira, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Batch 3 di LPTK UIN Raden Mas Said, Surakarta. Hari ini tanggal 10 Oktober 2025 saya akan membuat praktek pembelajaran uji kinerja di SDIT Gembira dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam, tema akhlak terpuji. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Sabahul khair. Kaifa halukum? Sehat semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran PAI. Apa itu PAI? Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Namun sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa harus berdoa? Agar dimudahkan dalam belajar, agar ilmunya bermanfaat. Mau ilmunya bermanfaat, mau dimudahkan sama Allah, harus biasakan berdoa. Meminta kepada siapa? Kepada Allah. Doa hari ini dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan Ananda Rafka untuk menyiapkan kelasnya. Siap, siap, duduk santri. Siap, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabb wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah kita berdoa, kita mohon sama Allah biar dimudahkan dalam belajar. Pertama yang harus kita lakukan adalah pembiasaan. Apa pembiasaan? Pembiasaan itu kita melakukan hal-hal yang baik. Kita mulai pembelajaran ini dengan membaca surat Al-Ikhlas. Hafal surat Al-Ikhlas? Hafal. Semuanya kita baca bareng-bareng.
Ya, mudah-mudahan dengan pembiasaan ini kalian terbiasa sampai besar melakukan hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Coba dipimpin sama Rashid untuk pembiasaan kita hari ini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid walam yakul lahu kufuwan ahad. Shadaqallahul azim. Selanjutnya kita akan absen. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Tidak ada ya? Tidak ada yang tidak hadir? Tidak. Oke. Kita absen terlebih dahulu. Ya, kita absen dari Ananda Aufa hadir. Ananda Kinara, Ashila Azkadina, Nabila, Zidni, Rafka, Kansa, kemudian Satria, Rashid, Elrumi, Hana, Namira, Wilsa. Alhamdulillah semua sudah hadir. Ya, sekarang setelah absen dan semuanya alhamdulillah hadir, kita cek, Pak Guru mau cek kerapihannya. Apakah semuanya, apakah bukunya sudah ada, sudah disiapkan? Apakah pensilnya sudah disiapkan? Apakah penghapusnya sudah disiapkan? Apakah mejanya sudah rapi? Sudah siap belajar? Sudah semua? Bukunya dikeluarkan, buku paketnya. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu kebangsaan kita agar tambah cinta dengan Indonesia. Cinta nggak dengan bangsa Indonesia? Cinta nggak dengan negara kita? Cinta. Oke, kita berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dengan semangat. Bisa semangat? Rashid? Bisa semangat? Rashid berdiri. Ya. Sudah siap? Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban. Rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju. Ayo maju, maju.
Selanjutnya, nah ini yang penting ya, kesepakatan kelas. Apa itu kesepakatan kelas? Yaitu aturan yang kita buat bersama. Ya, kalau kita sudah membuat aturan bersama, berarti kita harus menyepakatinya bersama dan melaksanakannya dengan baik dan benar. Apa kesepakatan kelas kita? Coba. 1. Mengikuti pelajaran dengan tenang dan fokus. Siap fokus? Siap tenang? Yang kedua, siap diam? Siap mendengarkan? Kapan murid boleh bertanya? Kalau sudah ditanya. Kapan boleh ngomong? Kalau ditanya sama Pak Guru atau Ibu Guru. Yang ketiga, siap bekerja sama? Siap. Selanjutnya, kita sebelum masuk pembelajaran, kita ulangi dulu pelajaran sebelumnya minggu lalu. Siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu kita belajar tentang apa? Tentang rukun iman. Siapa yang hafal rukun iman? Siapa yang hafal rukun iman? Ayo coba kita baca dulu bersama-sama ya. Dengan lagu bisa? Bisa. Suaranya yang kompak. Yang hafal ikut membaca. Ayo. 1, 2, 3. Rukun iman. 1. Kepada 2. Percaya kepada 3. Percaya 4. Kepada 5. Kepada 6. Percaya kepada takdir baik dan buruk dari Allah. Pintar semua, anak kelas 1 sudah hebat-hebat. Sekarang coba Pak Guru tanya, yang bisa tunjuk tangan dan menjawab. Rukun iman yang ke-1. Rafka, rukun iman ke-1 percaya kepada Allah. Rukun iman ke-2, Rashid, Rukun iman kepada malaikat-malaikat Allah. percaya kepada malaikat Allah. Rukun iman ke-3, Inara, percaya kepada kitab-kitab Allah. Rukun iman ke-4, Hana, percaya kepada Rasul-Rasul Allah. Rukun iman ke-5, Namira, percaya kepada hari kiamat. Rukun iman terakhir ke-6, Satria, percaya kepada qada dan qadar. Pinter. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti pelajaran kemarin kita sudah paham semua. Nah, hari ini kita lanjutkan pelajaran PAI kita di bab ketiga. Apa bab ketiga? Akhlak terpuji. Kemarin
Ada yang tahu akhlak itu apa? Siapa yang tahu akhlak itu apa? Perbuatan atau sikap atau sifat. Pinter. Kalau terpuji artinya apa? Yang baik. Berarti kalau kelakuan kamu baik, kamu disebut anak yang berakhlak terpuji. Mau dibilang anak terpuji. Mau dibilang akhlaknya terpuji. Harus baik. Kalau orang baik itu nanti sama Allah apa balasannya? Surga, hidupnya akan baik. Meneladani akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi untuk belajar akhlak yang terpuji, apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita belajar akhlak terpuji? Satu, agar terbiasa membaca bismillah, terbiasa membaca alhamdulillah, agar terbiasa bersikap santun dan bersyukur. Ini tujuan belajarnya. Kita belajar pelajaran bab 3 ini tujuannya biar kita semua terbiasa. Kalau mau belajar bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau makan bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau minum bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau masuk kamar mandi bismillahirrahmanirrahim. Kalau mau pakai baju bismillahirrahmanirrahim. Itu namanya terbiasa. Selesai mandi, selesai makan, selesai minum, apa yang diucapin? Alhamdulillahirabbil alamin. Udah terbiasa belum ngomong alhamdulillah dan bismillah? Sudah? Harus dibiasakan. Kemudian bersikap santun. Bersikap santun tuh bukan hanya ketika di sekolah, tapi di luar sekolah. Misalnya Inara ketemu Pak Guru di jalan. Terus apa yang harus dilakukan Inara? Tetap sopan santun nggak seperti di sekolah? Iya, harus tetap santun walaupun tidak di sekolah. Kemudian bersyukur. Terbiasa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku bisa belajar. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa ketemu Rafka, aku bisa ketemu Erumi, aku bisa main bareng. Itu yang harus dilakukan, bersyukur. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah. Sekarang apa itu akhlak terpuji? Tadi kan Pak Guru udah kasih tahu, akhlak terpuji itu apa? Apa? Sikap baik terpuji yang dicintai Allah. Allah suka nggak anak yang suka marah-marah? Allah suka nggak anak yang suka bohong? Allah suka nggak anak yang tidak sopan? Allah suka nggak anak yang berkata buruk? Allah suka nggak anaknya yang tidak hormat sama orang tua? Enggak. Berarti akhlak terpuji itu, akhlak yang baik itu sama orang tua sopan, sama bu guru sopan, ngomongnya baik, ya kan, bersikap yang baik, semuanya baik, soleha. Kalau ada anak soleha yang sayang sama dia siapa aja coba? Kalau ada anak soleha baik,
Kira-kira yang sayang sama dia siapa aja? Orang tua. Allah sayang, guru, teman sayang nggak sama dia temannya? Sayang teman, tetangganya sayang nggak sama dia? Sayang, semua orang jadi sayang sama dia. Kalau dia baik ya, Satria. Kalau Satria nih soleh, baik, ngajinya pinter, suaranya bagus, azan di masjid, suaranya merdu, ya kan? Udah gitu murah senyum, kemana-mana senyum, senyum semua. Temennya gimana kira-kira? Sayang nggak sama dia? Sayang. Orang tuanya? Sayang. Ke gurunya? Sayang. Allah? Sayang. Semuanya jadi disayang. Dia jadi disayang sama semua orang. Nah, setelah kita belajar tentang akhlak terpuji, tujuan pembelajarannya kita sudah belajar, sudah tahu. Kemudian apa itu akhlak terpuji, gimana kita harus bersikap. Nah, sekarang Pak Guru mau membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti tolong dikerjakan ya. Setelah ini kita akan tanya jawab ya. Loh, ada 2. Tulis nama dan kelas ya. Kelas 1. Tulis kelas 1. Benar itu baru ini. Sila. Satu orang 2 lembar ya. Ini maksudnya gimana, Bapak? Sama. Ini apa? Masing-masing 2 lembar. Rashid. Namanya di mana? Itu ada nama kelas. Nah, ada nama kelas. Kemudian tanggal. Sekarang tanggal berapa? 10 Oktober. Ini yang A, B, C apa D? Ini gimana, Pak? Ya, 1 itu. Ini tarik garis. 1 itu tarik garisnya ke huruf A, B apa C? Iya, betul. Kalau Pak, ini B-nya tulisnya di sini. Iya, betul. 1 B, 2 apa? Santun itu apa? Santun itu bersikap sopan kepada orang lain. Apa? Bersyukur itu bersyukur nikmat Allah. Ya, ini santun tuh sini bersikap. Udah dikerjakan. Ya, betul. Dengan cara apa? Dengan cara hamdalah adalah ucapan syukur kepada Allah. Bersikap santun dengan cara apa? Dengan cara menghormati orang lain. Iya, betul. Iya, betul. Dengan cara yang baik, betul. Aku bersyukur kepada Allah karena
Allah memberikan apa nikmat yang banyak. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan lembar kerja. Paham pelajaran hari ini? Mengerti? Alhamdulillah. Coba ya hasil dari lembar kerja kamu. Ayo coba, basmalah itu diucapkan kapan sih? Saat mulai kegiatan. Kalau alhamdulillah itu ucapan syukur kepada siapa? Kepada Allah. Sebelum makan aku membaca doa dan basmalah. Sesudah makan aku mengucapkan hamdalah. Kemudian suatu pagi Dani bangun tidur dan mengucapkan alhamdulillah. Ia membantu ibunya tanpa disuruh dan mengucapkan bismillah sebelum makan. Dani selalu berbicara sopan dan berterima kasih ketika dibantu. Pertanyaannya, apa yang dilakukan Dani ketika bangun tidur? Membaca hamdalah. Apa yang sikap santun Dani yang dilakukan kepada ibunya? Membantu. Ya, nah ini yang terakhir. Sering gak kita baca bismillah sebelum melakukan sesuatu? Sering atau tidak? Kalau sering, nanti hidupnya berkah. Sering gak bersikap santun kepada orang lain setiap hari? Kadang-kadang. Dari mulai hari ini, setiap hari harus bersikap santun. Terakhir, pesan Pak Guru untuk pembelajaran hari ini, tetaplah jadi anak soleh. Jadilah anak yang soleh. Selalu ucapkan bismillah sebelum melakukan sesuatu. Selesai melakukan sesuatu, bacalah alhamdulillah. Kemudian bersikap sopan santun kepada semua orang agar dicintai oleh Allah, dicintai oleh semua orang. Dan terakhir, selalu bersyukur kepada Allah karena Allah ngasih nikmat yang banyak. Nah, sekarang kita sudah sampai di akhir pembelajaran. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal illalladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.